kita akan mulai. Mungkin sekarang bisa Pak Nasir gimana? Udah siap? Ya Mas, Insya Allah siap. Ya. Ya, kita harus, ini udah jam 15.03 dan di Turki udah pukul 11 ya. Di Turki udah pukul 11. Di Inggris sekarang di Leeds pukul 8 pagi ya, Rian ya? 8, baru subuh. Nah, jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gunler, Gunaiden, good morning. Perkenalkan, saya Helmi Abidin. Di sini saya selaku pembawa acara dan juga moderator nantinya. Saya alumni YTB tahun 2011. Kebetulan di sini kita alumni Turki Indonesia menyelenggarakan webinar terkait bagaimana kuliah di Turki yang berjudul Kupas Tuntas Kuliah di Turki dengan Beasiswa YTB. Kali ini ada ada 2 alumni dan 1 mahasiswa penerima beasiswa YTB yang hadir untuk berbagi dan sharing terkait pengalaman bagaimana proses kuliah di Turki mulai dari pendaftaran hingga seluk-beluk perkuliahan hingga pasca kuliah. Di sini yang pertama nanti ada Mas Roni, Muhammad Roni Rofi'i, PhD. Beliau dosen saat ini dosen di Universitas Indonesia UI, doktor di Marmara University. Kemudian pembicara kedua ada Mas Rahmat Supriyanto, kebetulan S1 di Istanbul Technical University, S2-nya di Inggris, di Newcastle University. Kemudian ada juga pembicara yang saat ini sedang mahasiswa yang berposisi di Ankara di Turki, Mbak Safa. Nanti akan saya detail jelaskan bagaimana background CV-nya. Sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan. Sini tercatat ada 89 yang hadir, yang mendaftar sekitar lebih dari 200 pendaftar, dan insya Allah nanti mungkin ada beberapa yang akan bergabung. Di sini juga ada beberapa kawan-kawan alumni yang saya lihat ada Mas Abbas, ada Mas Syauki, kemudian ada Mas Budi Wirawan ya. Saya mungkin tidak bisa, ada Mbak Syanda, ada Mbak Vero, tapi sebelum mungkin tidak bisa menyapa satu-satu. Terima kasih sudah hadir. Di sini juga ada Sabila. Kali ini alumni Turki Indonesia bekerja sama dengan Galata Turkish Center dan juga disupport atau didukung oleh Turkiye Mezunları atau alumni Turki dan juga Turkiye Scholarship atau Buslare dan juga YTB. Jadi jadi alumni ini bekerjasama dengan 4 lembaga tersebut. Mungkin pertama pembukaan langsung aja kepada Pak Nasir, Dr. Muhammad Nasir selaku Ketua Pengurus Alumni Indonesia Turki. Dipersilakan Pak. Terima kasih Mas Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih partisipan ke program webinar Kupas Tuntas Kuliah di Turki dengan beasiswa YTB ini. Selamat datang pada program webinar ini. Program webinar ini merupakan program kerjasama antara organisasi alumni Turki Indonesia dengan Galata Turkish Center untuk tujuan memberikan informasi mengenai beasiswa Turki serta tidak hanya untuk beasiswa Turki tetapi juga untuk bagaimana pengalaman yang sudah didapatkan oleh para narasumber dalam melakukan kegiatan studinya di Turki. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa kegiatan ini diketahui, diinformasikan oleh organisasi pemerintah yaitu YTB. YTB itu
departemen di bawah Kementerian Tourism dan Kementerian Kultur dan Tourism, yaitu Youth DC Toplular Youth DC Akraba We Toplular Baskanlek. Ini di bawah Kementerian Tourism dan Kultur. Nah, YTB ini mempunyai organisasi di bawahnya, yaitu mengenai Türkiye Mezenlare. Türkiye Mezenlare itu kumpulan dari yayasan-yayasan untuk organisasi alumni Turki di bawah koordinasi YTB yang ada di seluruh negara, di antaranya adalah Indonesia. Indonesia ini termasuk ke dalam Türkiye Mezenlare. Kita terbentuk tahun 2018, yaitu tepatnya pada tanggal 29 Oktober tahun 2018. Nah, YTB mempunyai sejarah yang sangat panjang. Sekarang saat ini 10 tahun ya sudah. YTB sendiri mengelola beasiswa Turki ini sebelumnya yang dikelola sebelumnya oleh Kementerian Pendidikan Turki, yaitu Milliyetim Bakanlık MEP. Nah, ini Kementerian Pendidikan Turki sudah sejak lama sebelum YTB mengelola beasiswa Turki. Waktu itu saya termasuk ke dalam alumni Turki yang saat itu masih dikelola oleh Milliyetim Bakanlık, yaitu tahun 2009 saya masuk. Saya dari Çukurova University program dokter. Saat itu tahun 2009 sangat berkembang sekali sejarah serta sistem yang berubah dari awal penerimaan beasiswa Turki sampai dengan bagaimana penerimaan serta sistem pembelajaran yang ada di Turki menggunakan beasiswa Turki ini. Jadi ini program webinar ini sangat penting sekali tentunya untuk diberikan atau diinformasikan kepada teman-teman yang ingin atau tertarik belajar di Turki serta mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari Turki dari sisi pendidikan. Jadi ini alumni Turki Indonesia, kalau bahasa Turkinya Indonesia Türkiye Mezenlare Derneği, kami tadi terbentuk tahun 2018. Kami terdiri dari beberapa dewan pembina, sekitar 8 orang. Ini ada Pak Saukillah. Muhammad Saukillah ini ketua dewan pembina organisasi kami, yaitu Dr. Muhammad Saukillah. Kemudian dan beberapa pendiri ya, dari 8 orang. Kemudian ada dewan pengurus, yaitu saya sendiri, lalu Mas Helmi dan Mbak Vero serta anggota. Kemudian kita mempunyai dua dewan pengawas di sini, termasuk Mas Roni dan Pak Abbas ini dewan pengawas juga, termasuk sebagai dewan pengawas dalam dokumen legal organisasi alumni Turki Indonesia. Organisasi alumni Turki Indonesia kita singkat ATI ya. Tapi kalau dalam legal dokumen organisasi kita ini berbentuk sebagai organisasi yayasan langsung di bawah koordinasi pemerintah Turki, yaitu YTB. Ini beberapa struktur organisasi dari Yayasan Alumni Turki Indonesia kita. Jadi masih sangat muda, masih sangat kami baru mulai berjalan organisasi ini, serta organisasi ini sudah mendapatkan pembekalan langsung dari pemerintah Turki, beberapa perwakilan dari Dewan Pembina serta Dewan Pengurus diundang ke Turki juga untuk memberikan atau berkoordinasi dengan organisasi lainnya di seluruh dunia. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kita mempunyai kegiatan yaitu di bidang sosial dan bidang budaya. Untuk bidang sosial, beberapa kegiatan yang kita sudah lakukan, seperti sosialisasi pendidikan di Turki, pelatihan dan pendampingan, serta bagaimana tadi menginformasikan para calon penerima beasiswa Turki. Beberapa terakhir kita sudah melakukan koordinasi dengan penerima beasiswa YTB tahun 2020. Waktu itu kami berkoordinasi juga dengan tim dari organisasi negara lainnya untuk mendiskusikan kondisi saat ini mengenai beasiswa scholarship dari Turki pada masa pandemi COVID. Ini sangat penting sekali ya,
Jadi bagaimana mahasiswa dalam menjalankan atau menerima proses penerimaan beasiswa dari Turki pada masa pandemi COVID, mulai dari penerimaan, kemudian belajar bahasa, dan sampai submit kepada perguruan tingginya masing-masing. Alhamdulillah kami sudah juga berkoordinasi dengan mereka dan membantu beberapa proses dalam submit yang dilakukan oleh Dewan Pengurus. Jadi untuk tahapan jadi untuk nanti ini sebenarnya akan dijelaskan oleh beberapa narasumber mengenai beasiswa Turki itu sendiri. Jadi kami sangat berterima kasih untuk pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan yang biasa kami lakukan sejak pendirian alumni Turki Indonesia ini. YTB sendiri sangat berharap kepada organisasi alumni bahwa kegiatan ini selalu dilaksanakan setiap tahun, baik itu pengenalan informasi ataupun membantu dalam proses bagaimana studi di Turki. Karena terutama untuk pada masa pandemi COVID ini ya, jadi kami dari alumni Turki sangat berterima kasih kepada organisasi tadi Galata Turkish Center yang kita bekerja sama untuk mengadakan webinar ini. Sekitar sudah 112 peserta yang hadir dalam webinar ini. Dan dalam webinar ini nanti juga akan dipaparkan oleh teman-teman dari lulusan-lulusan alumni Turki yang mungkin informasinya akan sangat berkompeten. Pertama dari Dr. Roni yang memang sudah lama sekali sebagai alumni Turki, lulus dari Marmara University, doktor, mempunyai pengalaman yang banyak dalam keberhasilannya melakukan studi di Turki. Kemudian beberapa teman yang lainnya seperti Rian yang saat ini sudah mungkin sedang berdomisili di London, juga sebagai alumni Turki dari Istanbul Technic University, juga mempunyai pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kita dengarkan. Di samping nanti itu di luar dari bagaimana kita mengetahui proses penerimaan pendaftaran beasiswa Turki ini. Kemudian nanti yang terpenting juga ini ada dari Mbak Safa yang akan memberikan informasi saat ini, karena Mbak Safa merupakan penerima beasiswa Turki Scholarship YTB tahun 2020, masih segar ya. Jadi mengalami apa yang terjadi mulai dari pendaftaran, kemudian wawancara, penerimaan, sampai dengan penerimaan di universitasnya, serta bagaimana akomodasi yang ada di Turki sebagai penerima beasiswa Turki. Jadi kita bersyukur bahwa alumni Turki Indonesia ini merupakan alumni Turki yang selalu dikoordinasikan oleh YTB, karena dengan adanya koordinasi antara YTB dengan organisasi ini, kita dapat memberikan informasi yang valid serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai perkembangan informasi beasiswa ini sendiri. Kita juga bisa memberikan masukan nantinya kepada organisasi beasiswa Turki, yaitu di YTB, untuk mempermudah atau memberikan hal-hal yang selama ini sangat dirasakan untuk kita menjadi sebuah kesulitan untuk mendapatkan proses penerimaan beasiswa Turki. Salah satunya adalah seperti informasi-informasi yang selama ini belum ada dalam bahasa Indonesia, meskipun kita yang semua mungkin untuk belajar di luar negeri mungkin minimal kita bahasa Inggris sudah mengenal ya. Jadi memang beberapa flyer yang ada untuk informasi beasiswa Turki ini, salah satunya yang belum ada dari bahasa Indonesia, kita bisa mengusulkan kepada ITB untuk memberikan flyer yang berbahasa Indonesia. Prosesnya sudah kita lakukan dari Dewan Pengurus, yaitu Pak Roni sudah membantu menerjemahkan apa yang diberikan oleh YTB untuk informasi beasiswa Turki ini. Mungkin dalam publish-nya mungkin masih belum tercetak. Jadi sebagai pembukaan, kami sangat mengucapkan sekali lagi sangat berterima kasih kepada partisipan yang hadir dalam kegiatan webinar ini, serta
yang terpenting adalah kepada Pak Ongki ini, Pak Ongki sebagai mungkin pimpinan dari Galatasaray Center yang membantu kami organisasi alumni Turki Indonesia mengadakan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan setiap tahunnya. Jadi untuk tahun ini secara khusus kami melaksanakan secara webinar. Tahun-tahun sebelumnya kami sudah melakukan seperti ini pada beberapa tempat serta dibantu oleh mungkin lembaga lainnya seperti pernah dilakukan di Kementerian Luar Negeri. Jadi mudah-mudahan kegiatan dari webinar kupas tuntas kuliah di Turki dengan beasiswa YTB ini akan sangat bermanfaat sekali sebagai informasi dalam langkah untuk menimba ilmu atau melakukan studi di Turki. Semoga apa yang kita dapatkan dari sini bisa menjadikan panduan atau nanti jika ada yang bisa ditanyakan bisa berkomunikasi lebih lanjut kepada beberapa narasumber. Sebagai ucapan kata terakhir, kami dari Dewan Pengurus Alumni Turki Indonesia dengan resmi membuka acara ini serta mengucapkan terima kasih kembali kepada seluruh peserta yang hadir. Demikian mungkin dari kami, dari Dewan Pengurus Turki Indonesia, organisasi alumni Turki Indonesia. Mungkin saya tutup pembukaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melakukan webinar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nasir sudah membuka acara ini. Kemudian mungkin kita langsung aja ya tadi juga. Oh ya, buat para partisipan atau peserta, ini saya juga attach brosur layanan kelas bahasa Turki bagi yang minat dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kelas bahasa Turki bisa langsung melihat brosur yang udah di chat ya, ada di kolom chat. Oh ya, sebelum kita mulai, saya akan mungkin nanti jika ada pertanyaan, kita akan ada sesi khusus pertanyaan setelah ketiga pemateri memberikan sharing ya mengenai materi pengalaman yang selama ini diperoleh. Kemudian nanti setiap materi bisa langsung di kolom chat untuk pertanyaan. Nanti akan ada waktu lebih banyak untuk berdiskusi. Mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mengundang 3 panelis, tapi nanti urutannya pertama adalah Mas Roni, Dr. Roni, kemudian ada juga Mas Dian, ada juga Syafa. Yang pertama saya akan sampaikan kurikulum vitae. Di sini yang pertama adalah Dr. Roni, nama lengkapnya adalah M. Syahroni Rofi'i. Pendidikan terakhir PhD dari Marmara University Istanbul Turki, Ilmu Politik dan Hubungan Internasional tahun 2017. Beliau merupakan awardee atau beasiswa YTB, sama dengan saya waktu itu datangnya ke Turki tahun 2011, sama-sama di Kota Bursa untuk belajar bahasanya, Tomer, dan S3-nya Mas Roni di Istanbul, saya juga waktu itu di Istanbul juga. Kemudian beliau menempuh pendidikan S2 dengan gelar MA dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ilmu Hubungan Internasional tahun 2011, kemudian S1-nya dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga, jurusan Tata Negara tahun 2009. Pengalaman kerjanya saat ini beliau adalah dosen Universitas Indonesia, dosen UI, Hubungan Internasional dari tahun 2018 sampai sekarang dengan Sekolah Pascasarjana Kajian Strategik dan Global. Beliau ini masih muda. Beliau setahu saya baru doktor usia 30 tahun ya, sebelum ya. Mungkin langsung aja kepada Mas Roni, Dr. Roni untuk bisa menjelaskan atau sharing waktu saya persilahkan, mungkin 10-15 menit. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Mas Helmi untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian yang saya hormati di sini tadi ada Ketua Alumni Turki, ada Pak Nasir, Pak Dr. Nasir. Kemudian ada beberapa rekan-rekan ya, ada
senior-senior kita juga di sini ada Dr. Saukillah, kemudian Dr. Abbas, kemudian ada Mbak Viro, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian para pembicara ada Mas Rian dan Mbak Nisa ya. Satu lagi saya lupa. Ya, kemudian yang saya hormati juga para peserta yang sekarang sudah jumlahnya sudah 133. Artinya kalau ini ruang seminar, ruangannya padat gitulah ya. Karena sekarang kita lagi pandemi, ini adalah cara terbaik untuk menyampaikan informasi-informasi terkait TTD. Baik, saya punya waktu 10-15 menit, tapi host disabled attend screening. Jadi saya punya PPT Mas Helmi, kalau bisa di co-host will be great gitu ya. Adminnya Mas Helmi atau siapa? Halo? Iya, tunggu sebentar Mas, tunggu silakan langsung ya, ya. Sudah bisa? Yes, sudah. Oke, baik, sekarang sudah co-host ya. Oke. Ya, supaya waktunya bisa saya ukur, saya bikin presentasi. Ya, baik, seperti yang disampaikan oleh Mas Helmi tadi, bahwa saya alumni Marmara University, lulusnya 2017, masuk Turki 2011 ya. Jadi lama juga kuliahnya, karena tahun pertama memang kita diminta untuk belajar bahasa Turki gitu ya. Jadi 1 tahun itu bahasa Turki. 2011 saya bersama Mas Helmi berangkat gitu ya di Kota Bursa tahun 2011, kemudian 2012 mulai kuliah dan akhirnya lulus 2017 gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa memilih Turki gitu ya. Jadi memang Turki ini unik ya, menarik. Saya sendiri salah satu alasan memilih Turki adalah karena sejarah besar Turki begitu ya. Jadi kalau dulu kita belajar sejarah Islam, ada namanya dinasti Turki Utsmani gitu. Tapi di situ penjelasannya singkat sekali. Tapi setelah saya melakukan riset skripsi saya tentang Turki, saya pelan-pelan mengenal Turki lebih jauh begitu ya. Ternyata Turki ini negara besar begitu, kemudian dia pernah menjadi khalifah Islam gitu ya selama kurang lebih 5 abad. Itu 500 tahun, itu sangat panjang gitu. Sehingga jejak Turki itu di mana-mana gitu. Jadi itu salah satu alasan terbesar saya memilih Turki. Kemudian dalam konteks modernnya saat itu Erdogan sedang viral lah ya bahasa sekarang itu. Jadi Erdogan itu menjadi sosok yang membuat Turki begitu disegani di kancah dunia gitu. Kemudian mungkin alasan lain yang juga membuat teman-teman banyak memilih Turki adalah karena Turki ini dia eksotis begitu ya, sebagai negara dia eksotis, banyak sekali tawaran-tawaran yang bisa diberikan gitu. Misalkan di gambar yang saya tampilkan ini adalah peta wisata Turki gitu. Jadi di bagian Istanbul saja itu seminggu tidak cukup lah ya untuk menjelajah Istanbul. Nah, di sini ada beberapa pakarnya. Teman-teman yang kuliah di Istanbul semua paham wisata. Saya sebut saja nih Mas Abbas gitu ya, Mas Helmi, Mas Sauki itu paham tentang peta Istanbul begitu ya. Jadi disuruh menjelaskan sejarah Istanbul itu paham betul gitu. Karena sampingan mengapa memilih tiga siswa itu. Oh ya, tolong di mute ada ya. istilahnya masa kejayaan gitu ya. Jadi dulu yang guide itu tidak banyak larangan. Tapi belakangan dari pihak travel banyak larangan, dari pihak Turki banyak yang bahasa Turki. Itu di mute dulu lah. Ya, sertanya di mute.
Mas Roni ke mute, tolong dong. Unmute, oke. Nah. Ya, bagi teman-teman yang ini ya peserta mohon untuk unmute sendiri. Baik, ya jadi di sini adalah peta wisata Turki begitu ya. Jadi dari ujung barat ke timur gitu ya, semuanya memiliki cerita sejarah begitu ya. Istanbul kaya dengan sejarah begitu ya. Sehingga dulu ada giumnya di kalangan teman-teman mahasiswa gitu, angkatan saya terutama. Nanti kalau kamu memilih jurusan atau universitas di mana begitu ya, teman saya yang dari Sudan bilang, waduh saya harus pilih Istanbul, katanya Istanbul itu enak kotanya begitu ya, karena kita ini S3 itu teorinya tinggal sedikit begitu ya, jadi kita sendiri yang belajar gitu. Sehingga sisanya nanti kita bisa jalan-jalan gitu. Jadi ada unsur itu juga ketika memilih jurusan ya. Jadi saya memilih Istanbul itu karena pertimbangan selain pertimbangan akademis, karena Istanbul sangat strategis gitu ya. Kemudian di sana banyak tempat wisata, sehingga kalau saya bosan gitu ya, saya tinggal jalan-jalan saja di sekitar Istanbul ya gitu. Itu alasan memilih Turki. Kemudian yang lainnya tentu saja Turki memiliki universitas-universitas yang memiliki reputasi baik ya dalam hal ini. Misalkan kampus saya ya, Marmara University, itu berdirinya 1883 ya. 1883 itu kan kita di Indonesia itu belum bicara merdeka gitu ya. Kita masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan gitu. Jadi kita belum berpikir tentang universitas gitu. Tapi kalau Turki 1883 itu mereka sudah memiliki kampus besar gitu ya. Marmara itu satu di antara sekian banyak universitas yang ada di Turki ya, khususnya Istanbul. Ada yang lebih tua ya, Istanbul University kampusnya Mbak Viro ya. Itu lebih tua lagi, itu 1400 itu sudah ada kampus Istanbul University. Nah, kemudian Marmara University termasuk yang kampus yang baru lah ya dalam kategori usia. Nah, ini adalah potret kampusnya. Kampusnya memiliki arsitektur gigantik gitu ya, besar-besar raksasa. Tradisinya memang mengadopsi arsitektur Eropa, sehingga ketika di kampus itu kita merasa di wilayah seperti dunia Harry Potter begitu. Itu tentang universitas. Kemudian yang lainnya di sebelah kanan ini ada perpustakaan. Jadi nanti mungkin yang S2, S3, S2, S1 itu akan disampaikan Mas Rian dan satu lagi teman kita. Tapi saya fokus ke yang S3 ya. Tapi nanti menyinggung sedikit-sedikit tentang S1, S2 juga mungkin ya. Nah, di sini ada fasilitas perpustakaan. Jadi Istanbul itu memiliki beberapa perpustakaan yang layak dijadikan tempat untuk berhalwat ya, kalau bahasa agamanya itu bermeditasi. Jadi untuk menyelesaikan disertasi atau tesis itu memang kita butuh konsentrasi. Jadi kita kuliah 1 tahun sampai 2 tahun lah ya, itu untuk menyelesaikan teori. Sisanya nanti kita dituntut untuk fokus konsentrasi pada penyelesaian disertasi kita, sehingga kita perlu memilih tempat khusus untuk fokus mengerjakan disertasi. Salah satu yang menjadi rekomendasi saya adalah ISAM ya, di Istanbul ada perpustakaan ISAM, itu di bawah Diyanet Vakfı, perpustakaannya besar sekali. Nih Anda bisa lihat 1, 2, 3 lantai begitu. Koleksinya juga lengkap. Dan jadwal bukanya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Bahkan kadang-kadang bisa juga sampai jam 11 gitu ya. Kemudian selanjutnya di Turki ada yang harus Anda lewati gitu, atau fasilitas yang Anda dapatkan. Pertama ada bahasa Turki gitu ya. Jadi bahasa Turki ini efektif untuk wilayah-wilayah Asia Tengah mungkin ya. Jadi Azerbaijan, kemudian Uzbekistan, mereka itu menggunakan bahasa Turki, sehingga ketika Anda mampu bahasa Turki, ini menjadi kelebihan tersendiri. Kemudian ada fasilitas Erasmus ya. Jadi ini
adalah program yang saya kira perlu Anda manfaatkan juga gitu. Zaman saya dulu saya tidak sempat melakukan Erasmus karena saya berpikir gitu ya, saya ingin cepat lulus gitu. Tapi ternyata tidak juga gitu. Karena pembimbing meminta saya kamu perdalam dulu teori-teori ya. Jadi kalau saya tahu masa depan mungkin saya akan memilih Erasmus begitu ya, 1 semester atau 2 semester di Eropa. Itu mungkin untuk dilakukan. Jadi pilihan kampusnya tergantung pada MOU kampus kita dengan kampus-kampus di Eropa ya. Dulu Mas Helmi nggak ikut ya, tapi ada beberapa teman, misalkan Mas Rian ini ikut, gitu. Kemudian ada Mbak Citra dulu di Inggris, gitu ya. Jadi pilihannya itu, silahkan nanti Anda eksplorasi sendiri. Kemudian ada asrama, jadi asrama ini adalah fasilitas dari YTB, ini milik pemerintah, bagi yang single atau yang jomblo begitu, apa namanya, ini sangat direkomendasikan karena sarapan dan makan malam itu disediakan gratis. Kemudian di kampus kita juga ada fasilitas makan ya. Jadi di kampus itu menyediakan makan siang dan makan sore. Jadi sebetulnya di Turki ini surga lah bagi mahasiswa gitu ya. Jadi kalau Anda lihat nominalnya, mungkin kalau dibanding dengan kampus-kampus atau beasiswa dari negara lain, kelihatannya sedikit gitu ya. Kalau negara lain mungkin $3.000, €3.000 begitu. Tapi kalau Turki gitu ya, 1.500 ya untuk S3. Tapi nanti dapat fasilitas asrama gitu. Kemudian di asrama tinggal tidur sama belajar saja gitu, karena sarapan disediakan, kemudian makan malam disediakan. Nah, kemudian makan siangnya di mana? Di kampus disediakan ya. Jadi di kampus Anda bisa mendapatkan makan siang dengan harga yang sangat murah begitu ya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna, tapi harganya sangat miring. Gitu. Kemudian iklim akademik Turki. Kemudian ini proses yang sudah saya jalani begitu. Jadi untuk bisa ujian ini panjang ceritanya begitu ya, tidak secepat mengambil gambar gitu. Jadi ada jalan berliku yang harus dilewati sebelum Anda bisa memegang toga dan apa namanya mendapatkan ijazah ya. Jadi kalau waktu saya habis, ingatkan Mas Helmi. Kemudian ini proses menuju lulus begitu ya untuk S3. Jadi ada poin-poin yang perlu Anda garis bawahi. Yang pertama, kelas itu berlangsung atau teori itu berlangsung 1 sampai 2 tahun gitu ya. 1 tahun itu sebetulnya Anda bisa menyelesaikan teori begitu. Tapi kalau kita yang latar belakangnya baru belajar bahasa Turki gitu ya, kemudian baru beradaptasi, 2 tahun itu sudah bagus begitu ya. Jadi saya dulu 1 tahun setengah ya. Jadi 1 tahun itu ya lancar lah ya. Tapi 1 semester berikutnya itu untuk ulang-ulang mata kuliah yang nggak lulus gitu ya, karena ada saya mata kuliah yang dapat nilai FF. Jadi seumur hidup baru melihat nilai yang namanya FF. FF itu di bawah E. Itu nggak lulus lah kira-kira begitu ya. Jadi di Turki itu rintangannya berat. Jadi Anda juga harus perhatikan gitu ya. Kemudian setelah Anda selesai teori nanti ada ujian komprehensif. Itu namanya YTLILIK SNAF ya. Jadi kalau teori sudah selesai, Anda maju ujian komprehensif ya. Ujian komprehensif itu menghadapi ujian yang bentuknya ujian tulis dan ujian lisan gitu ya. Kalau Anda lulus itu nanti Anda bisa melakukan ujian proposal gitu ya. Kemudian setelah proposal nanti Anda melalui yang namanya ujian perkembangan Izlem Senaf 3 kali dalam 2 tahun. Artinya kalau sudah melewati ini Anda bisa ujian sauna. Jadi kalau Anda lihat itu panjang sekali ya ujian-ujian harus dihadapi. Ini untuk yang S3 gitu. Kemudian ini adalah saya kira slide terakhir dari saya gitu ya. Kiatnya apa gitu ya dari saya, pertama tentu saja pahami kultur Turki gitu ya. Jadi Turki ini memiliki kultur yang persisten gitu ya, determinasinya harus tinggi gitu. Jadi kalau dulu saya membandingkan ya teman saya yang dari Afrika kuliah di UGM itu dimanja betul sama staf administrasi dan orang-orang sekitar gitu ya, dosen juga demikian.
Tapi kita di Turki ya sebagai orang asing itu justru di di ospek dulu begitu ya. Saya bahkan dulu di awal-awal didamprat sama apa namanya petugas administrasi. Kamu keluar sebelum kamu punya surat keterangan beasiswa, kamu belum menjadi mahasiswa, marah-marah kayak gitu. Saya dimarah-marahi coba gitu. Tapi dulu ya, karena kami zaman kelinci percobaan gitu ya, YTB belum sebagus sekarang gitu. Jadi kamilah yang merasakan pahitnya. Tapi zaman Anda saya kira akan lebih baik gitu ya. Nah, jadi kultur Turki itu persisten gitu ya. Kalau baik-baik sekali gitu ya. Tapi kalau sudah ya mungkin sesama dengan dosen pergaulan baik gitu. Tapi urusan nilai tidak ada toleransi. Kira-kira begitu ya. Sehingga saya pun lulusnya lama karena itu gitu ya. Kemudian banyak bersabar. Ya, jadi Turki ini mirip-mirip Indonesia juga ya. Jadi misalkan Anda apa namanya mengurus administrasi gitu ya, katanya besok selesai, tapi itu belum tentu gitu ya. Bisa seminggu 2 minggu ya, maka Anda harus bersabar gitu. Kemudian aturan itu juga kadang bisa berubah-ubah gitu ya. Undang-undangnya ada gitu, tapi ketika bertemu satu orang dengan yang orang lain gitu ya, jawabannya bisa berbeda gitu. Sehingga Anda harus banyak bersabar dari sisi itu. Tapi sistemnya sudah bagus Turki ini ya dibanding Indonesia. Sistemnya sudah bagus gitu. Tapi kadang-kadang gitu ya, beda orang, beda undang-undangnya begitu ya. Jadi bisa jawabannya berbeda-beda begitu. Sehingga Anda harus apa namanya pahami itu. Kemudian selanjutnya ketika Anda memutuskan untuk memilih beasiswa Turki, maka pada akhirnya nanti Anda juga harus konsisten ya dengan tujuan awal. Saya ingin lulus dan mendapatkan ijazah gitu ya. Karena tidak banyak, ada beberapa teman kita juga yang di tengah jalan ada yang putus asa begitu ya, kemudian fail karena tidak ingin melanjutkan akhirnya pulang kampung gitu. Jadi saran saya bagi teman-teman ketika mendapatkan kesempatan ke Turki manfaatkan dulu sebaik mungkin. Baik, karena waktu sudah habis saya kira, udah lebih 5 menit nggak apa-apa. Dan nanti kita bisa diskusi. Saya kembalikan ke ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Roni sudah menjelaskan tadi ya. Memang Mas Roni tadi menjelaskan bagaimana pengalaman beliau kuliah di Turki dari awal hingga bagaimana proses di perkuliahan dan lulus. Memang mungkin nanti untuk lebih detail atau apa kita bisa lebih banyak diskusi. Terima kasih Mas Roni atas waktunya. Kemudian di sini saya akan memanggil pembicara nomor 2 yang mana saya akan baca. Jadi nama lengkapnya adalah Rahmat Supriyanto. Beliau lulusan Istanbul Technical University S1-nya. Jadi S1-nya nggak pernah di Indonesia, S1-nya langsung di Turki. Bachelor of Science in Food Engineering Istanbul Technical University. Lulus bulan Juni 2015. Kemudian S2-nya di Newcastle University di United Kingdom atau di Inggris. Master of Science in Sustainable Agriculture and Food Security. Lulus Oktober 2018. Kebetulan beliau saat ini sedang berdomisili di England ya di kita langsung aja. Jadi Mas Rian ini banyak pengalaman, baik itu kuliah di Turki, dulu kita sama-sama satu asrama dan sama satu kampus, meskipun saya S2, Mas Rian S1, dan pengalamannya sangat banyak. Di sini kalau saya bacakan satu persatu tidak akan cukup, karena tergolong sangat aktif, dan beliau juga menguasai beberapa bahasa, dan pernah melakukan banyak kegiatan organisasi, pernah mendapatkan program ISWIT program di Norway, kemudian pernah sempat ada program Amerika juga di University of California, kemudian S2-nya di Newcastle, kemudian langsung aja kali ya kepada Mas Rian, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Helmi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi waktu Inggris, selamat sore waktu Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan saya S1 dulu awal di YTB tahun 2010, itu gelombang pertama YTB yang paling besar untuk program S1 karena saya dengan teman-teman saya yang S1 sebanyak 38 orang ditempatkan di Izmir, di Tomer untuk persiapan bahasa waktu itu. Karena tahun-tahun sebelumnya belum ada eh, program S1 yang diterima sebanyak itu dari Indonesia, dan kebetulan saya beruntung sekali bisa menjadi salah satu dari award di tahun itu yang dulunya dikelola oleh Milli Eğitim Bakanlığı atau kalau kita sebutkan ke bagian kependidikannya Turki. Nah, selama 1 tahun saya mempelajari bahasa Turki di Izmir, di kota yang dekat sekali dengan Yunani, di mana saya berkesempatan waktu itu untuk belajar, menimba ilmu bagaimana budaya-budaya yang sangat berbeda di Turki, dan saya ditempatkan di asrama juga. Sebelumnya juga saya terima kasih sekali udah teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini, dan saya juga terima kasih atas kesempatan dari alumni Turki Indonesia dan teman-teman alumni yang kebetulan hadir hari ini. Kalau tadi Mas Roni udah menceritakan sedikit tentang sejarah ya, sejarah dan kenapa beliau sendiri minat untuk Turki. Kalau saya sendiri, saya waktu itu memilih jurusan kebetulan Dairy Science untuk jurusan yang agak mungkin aneh kalau di Indonesia. Dairy Science itu apa? Tapi kemudian saya menemukan jurusan lain yang ada di Istanbul Technical University. Kebetulan Istanbul Technical University ini kampus teknik tertua di Turki salah satunya. Dan saya mengambil jurusan Food Engineering. Kebetulan itu kalau di bahasa Indonesia kan teknik pangan, dan itu sangat jauh berbeda dengan teknologi pangan yang ada di Indonesia atau di negara-negara seperti di Asia. Karena food engineering ini ada jurusannya di salah satunya di Turki, di UK, dan di US. Dan kebetulan setelah persiapan bahasa selama 1 tahun di Turki, saya diterima di Istanbul Technical University tahun 2011. Dan waktu itu, waktu pertama kali daftar, saya ingat betul betapa saya harus berpacu dengan waktu, karena waktu itu saya masih di Jogja, dan saya lulus dari salah satu sekolah menengah kejuruan di Jember, dan kebetulan semua ijazah saya dalam bahasa Indonesia, ijazah dan transkrip, dan saya translate waktu itu sendiri. Kebetulan kemarin ada yang bertanya karena kenapa saya jabarkan ini, kenapa? Karena ada yang bertanya seperti ini, perlukah mentranslate bahasa untuk keperluan mendaftar beasiswa? Saya jawab sangat perlu, karena bagaimana kita bisa tahu orang-orang misalnya yang lebih tahu bahasa Inggris untuk mengetahui bahasa Indonesia itu jarang sekali orang yang bisa, bahkan hampir tidak pernah, karena bahasa kita belum bahasa internasional. Jadi itu penting banget buat teman-teman yang mempersiapkan beasiswa apapun, dan termasuk beasiswa Turki ini, untuk mempersiapkan paling nggak penerjemah tersumpah, atau kalau saya dulu saya menerjemahkan sendiri dan saya proofread sendiri, dan lalu saya cap di sekolah, dan itu sangat membantu saya ketika pengurusan administrasi selama di Turki, dan kebetulan diterima sih. Nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin penerjemah tersumpah lebih baik daripada menerjemahkan sendiri, karena waktu itu fasilitas masih belum sebagus sekarang. Sekarang sudah bisa menerjemahkan segala sesuatu dalam bahasa Inggris dan online gitu. Kemudian untuk motivation letter, sebenarnya surat motivasi ini penting banget buat teman-teman yang untuk mendaftar beasiswa ini. Kebetulan saya waktu itu mendaftar untuk jurusan, kita ada disuruh memilih 10 jurusan, dan yang saya pilih Dairy Science di Ankara sewaktu sebelum berangkat ke Turki. Dan itu kenapa saya memilih Dairy Science, saya jabarkan sesuai dengan minat saya sendiri, karena saya sangat minat waktu itu pengalaman kalau di Indonesia, saya melihat banyak sekali permasalahan yang ada di bagian peternakan,
dan saya rasa harus ada beberapa ilmuwan yang di bagian ini untuk membangun Indonesia seperti itu. Dan kemudian kalau teman-teman kiatnya, kalau misalnya untuk motivation letter ini, buatlah seunik mungkin. Sehingga tiap orang itu, tiap individu beda, tiap individu itu punya keunikan masing-masing. Jadi teman-teman bagaimana kita sekarang kan udah sangat gampang sekali ya untuk mengakses internet dan bisa melihat kira-kira bagaimana motivation letter yang baik. Itu boleh dibuat sebagai acuan, tapi tidak boleh dibuat sebagai refleksi teman-teman untuk menuliskan itu. Karena setiap orang individu unik. Saya berasal dari Jember, dan itu kota yang sangat kecil, yang mungkin teman-teman nggak tahu, yang adanya di Jawa Timur. Nah, kira-kira apa yang membuat kalian unik, dan kenapa mereka harus menerima kalian sebagai awardee? Nah, itu yang akhirnya saya setelah beberapa kali program 1 tahun persiapan bahasa ini sangat membantu saya, terutama dalam beradaptasi cepat dengan kultur Turki, dan bahasa ini kan sebagai istilahnya penghalang, karena nggak semua orang Turki bisa bahasa Inggris, apalagi di Izmir. Saya ditempatkan di asrama dan ditempatkan dengan 6 orang yang berbeda nasionalitas, dan ada orang Turkinya juga, dan mereka kebetulan berbahasa Turki semua. Dan dengan adanya program TOMER ini atau Turkish Preparation School, saya bisa dengan cepat berasimilasi dengan mereka, dan itu salah satu keuntungan terbesar yang saya dapatkan pada saat itu. Juga waktu persiapan bahasa ini saya manfaatkan untuk jalan-jalan. Kebetulan saya riset, di Ankara ini yang pilihan yang, karena kita dikasih waktu sama ITB 1 tahun untuk menentukan jurusan yang benar-benar kita mau. Nah, itu, dan universitas yang benar-benar kita mau. Dan kita dalam waktu setahun itu, saya benar-benar memanfaatkan untuk pergi ke Ankara. Saya survei dulu di Middle East Technical University. Kemudian Middle East Technical University dulu salah satu universitas terbaik juga di Turki. Saya survei jurusannya, kebetulan ada jurusan Food Engineering di sana, dan di Ankara ada jurusan Dairy Science yang saya inginkan. Tapi kebetulannya saya baru tahu kalau di Istanbul Technical University juga ada Food Engineering, dan salah satu termasuk terbaik karena dia memiliki akreditasi yang sesuai dengan US accreditation. Dan pada waktu, alhamdulillahnya, berbekal dengan TOEFL yang dari Indonesia, dan saya juga tes lagi bahasa Inggris di Turki selama persiapan bahasa 1 tahun ini, alhamdulillah bisa digunakan untuk persiapan mendaftar universitas di Istanbul Technical University, dan saya diterima di pilihan pertama waktu itu. Dan untuk teman-teman yang sekarang masih belum menentukan kira-kira jurusan ini pas atau enggak ya, saya kiat-kiatnya sebenarnya gini, dari riset yang kalian lakukan, apa yang membuat kalian kira-kira memilih jurusan itu, dan kira-kira minat kalian ini sesuai nggak dengan background kalian sebelumnya, terutama untuk S1 ya, karena S1 itu sangat gamblang sekali, sangat umum, dan waktu itu juga di Turki banyak jurusan-jurusan yang cukup unik, seperti communication in tourism, itu juga ada jurusan seperti itu, atau jurusan lain yang misalnya lebih ke arah teknik atau lebih ke sosial, itu juga banyak sekali kalau di S1-nya. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk meriset dulu, dan tanya kepada awardee sebelumnya kalau ada, misalnya bagaimana sih jurusan itu, atau bagaimana sih kira-kira universitas di sana, karena kondisi universitas, kondisi kota itu sangat menentukan sekali untuk keberhasilan teman-teman selama studi. Kebetulan saya memilih Istanbul, dan saya bersyukur sekali bisa di Istanbul, dan sewaktu di Izmir juga saya belajar bagaimana beda budaya dan beda perilaku di orang-orang Izmir dan Istanbul. Dan di Istanbul sendiri saya dapat pengalaman yang akhirnya bisa menjadi bekal saya untuk pekerjaan saya sekarang ini. Dan di Istanbul dulu saya lebih banyak mengikuti program-program di samping
PPI Istanbul, karena angkatan saya juga yang menginisiasi PPI Istanbul. Waktu itu belum seramai sekarang, dan alhamdulillahnya kita bisa ramai. Dan dulu juga ada namanya GISBI, Gita Seni dan Budaya Indonesia. Kebetulan saya juga ada teman saya namanya Andi Rasanda yang menginisiasi Gita Seni dan Budaya itu, dan kita belajar dari nol sekali bagaimana memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Di samping dua kegiatan itu, saya juga aktif di organisasi Turki miliknya Kepemudaan Istanbul yang berbasis politik. Karena ada cerita unik juga, karena sewaktu di Izmir saya berasrama dengan teman-teman doktoral yang kebetulan politik. Kebetulan Mas Syauki ini juga alumni Turki yang bidang politik, dan saya sangat tertarik dengan politik. Tapi ternyata ketertarikan itu hanya hobi. Dan sewaktu saya di Istanbul, saya berada di jurusan Food Engineering, tapi saya mempunyai hobi di politik karena saya merasa kayak kurang pengetahuan tentang politik, dan kawan-kawannya itu akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti organisasi di bidang politik waktu itu di Istanbul Youth Assembly, di mana saya salah satu orang Indonesia, dan itu waktu itu saya sempat didelegasikan sebagai delegasi Turki untuk menuju ke Youth Peace Forum di South Korea. Dan itu pengalaman yang sangat istilahnya berkesan buat saya, karena di Istanbul ini banyak sekali kegiatan-kegiatan, konferensi atau seminar gratis yang itu bisa diikuti teman-teman selama studi. Dan di kota-kota lainnya pun sama. Dan itu tergantung teman-teman aktifnya seberapa aktif. Jadi jangan hanya kuliah kupu-kupu, kuliah pulang, tapi bisa juga Sabtu atau Minggu bisa dimanfaatin untuk mengikuti seminar atau konferensi ini yang jumlahnya sangat banyak. Dan konferensi atau seminar ini juga bisa diikutin waktu musim panas, terutama kalau teman-teman di musim panas ini nggak ada kegiatan, benar-benar nggak ada kuliah atau apa, kecuali teman-teman yang mengambil, kalau S1 ada mata kuliah ulangan, jadi buat teman-teman yang belum lulus di semester 1 atau semester 2 bisa mengambil mata kuliah summer. Tapi kalau waktu itu karena saya beberapa kali mengikuti mata kuliah summer, dan itu 1-2 mata kuliah, saya manfaatkan untuk tidak pulang ke Indonesia. Saya bekerja part-time dan full-time di beberapa kota untuk mengasah bahasa Turki saya. Jadi, dan beberapa kali saya didelegasikan untuk menjadi delegasi Indonesia di Jerman dan Norwegia untuk ilmu-ilmu yang memang benar-benar di luar ilmu teknik pangan, tapi lebih ke mengasah kemampuan, dan lebih ke seperti di ISWIT, saya pernah di student festival di Trondheim di Norwegia, itu lebih ke arah health and wealth, tapi ada isu yang saya ambil, yaitu isu melalui isu pangan. Dan itu semua saya dapatkan dari istilahnya info-info itu saya dapatkan dari teman-teman yang pernah sebelumnya ke sana atau selama saya di Istanbul dan di Izmir. Jadi teman-teman yang mempersiapkan beberapa kota, karena ada 10 pilihan kalau nggak salah untuk tahun ini, dan itu bisa jadi pilihan pertama adalah pilihan terbaik teman-teman, pilihan kedua adalah bagaimana kalau misalnya saya nggak diterima di pilihan pertama, pilihan kedua kota ini usahakan untuk meriset kota-kota itu, nggak harus kota besar. Kalau misalnya seperti Pak Nasir, lulusan Cukurova, kota di Adana, karena memang Cukurova di kota Adana itu salah satu peternakan yang terbaik, jurusan dengan jurusan peternakan terbaik yang saya tahu waktu itu. Dan bisa jadi itu juga di kota-kota lainnya yang mungkin teman-teman, nggak harus Istanbul, maksud saya seperti itu. Dan kemarin juga ada yang tanya biaya hidup kira-kira cukup nggak ya untuk di sana. Tadi Mas Roni sudah memaparkan sedikit tentang biaya hidup. Kalau dulu memang saya dari zaman 2010 itu zaman saya mendapatkan beasiswa hanya sekitar 250 kalau nggak salah, 250 lira dengan kurs yang masih satu Turkish lira sekitar 5.000 6.000 rupiah. Dan sekarang setahun kemudiannya saya dapat
beasiswa yang ditingkatkan jadi sekitar 550, dan sekarang kalau nggak salah 750 lira, dan itu lebih dari cukup menurut saya. Kalau dihitung kurs Indonesia memang seperti kecil, tapi kalau misalnya tinggal di asrama dan masih single, kebetulan saya tinggal di asrama waktu itu selama 5 tahun di Turki, dan itu lebih dari cukup karena selama di asrama pun makanan juga disubsidi. Saya dapat gratis sarapan dan makan malam, dan juga saya rata-rata makan siang di kampus, karena makan siang di kampus sangat murah, sekitar 2 lira atau 3 lira untuk makanan komplit dan berimbang dan bergizi seperti itu. Jadi banyak kiat-kiat untuk teman-teman bisa menghemat di Turki dan tanpa mengganggu kegiatan belajarnya ya, dan juga teman-teman bagaimana kiat untuk memanfaatkan misalnya musim panas untuk bekerja seperti itu. Kayaknya saya ada waktu 1 menit lagi ya. Iya. Jadi nanti lebih banyak diskusi aja, dan mungkin itu ya Mas Helmi yang bisa saya sampaikan. Iya. Oke, terima kasih Rian. Tadi sharingnya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Rian. Yang pertama, bagaimana tadi tips terkait dokumen ya, apakah harus ditranslate? Pasti harus ditranslate, apalagi bahasanya dokumennya itu bahasa Indonesia, terutama dokumen-dokumen yang penting ya, baik itu dalam dokumen akademik, record seperti raport atau ijazah, atau itu mutlak harus ditranslate. Kemudian dan dokumen-dokumen penunjang yang bisa memperkuat kita bahwa kita non akademik ya, kayak prestasi dan sebagainya. Kemudian tadi poin-poin terkait bagaimana memilih jurusan, sebaiknya riset, kemudian sebaiknya kita harus banyak mencari informasi ya terlebih dahulu ya, apakah jurusan tersebut memang sesuai, terutama yang S1, karena S1 ini sangat general ya, sangat umum. Jadi kita harus tahu jurusan apa yang kelak nanti setelah kita lulus kita mau jadi apa cita-cita kita, dan sepertinya itu yang, dan kampus dimanapun setahu saya pasti itu yang paling penting adalah jurusannya ya, maksudnya jurusannya apa, yang terbaik di mana, di kemanapun kampus, tapi kalau kita bisa beradaptasi dan bisa mengikuti program studinya, pasti kita akan tidak mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga tadi, terakhir terkait kesempatan-kesempatan lainnya, begitu kita kuliah di Turki, kita dapat banyak kesempatan mengikuti seminar atau mengikuti kegiatan lain di seluruh negara-negara Eropa, bahkan Rian sampai ke berbagai negara lainnya, seperti program di Korea Selatan, di Amerika, atau di Inggris, atau di beberapa negara lainnya di Norway. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita tadi dikasih tahu bahwa riset ini ya, memilih jurusan itu penting. Tadi selalu ditekankan oleh Mas Rian. Kemudian selanjutnya pembicara ketiga merupakan awardee 2020, jadi masih fresh, tahun lalu lulus ya, beasiswa YTB. Kemudian di sini Syafa itu saat ini berkuliah di Uluda University Kota Bursa. Jurusannya adalah jurusan International Relation. Kemudian saat ini masih Tomer, masih kelas bahasa Turki. Jadi buat seluruh nanti yang menerima beasiswa Turki itu harus wajib mengikuti program bahasa setahun. Mungkin kepada Syafa waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore di Indonesia, selamat siang di Turki, salam sejahtera juga bagi semuanya. Jadi teman-teman, terima kasih sebelumnya buat mas-mas dan mbak-mbak yang sudah memilih saya untuk jadi salah satu pembicara, dan juga teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih semuanya kesempatannya, dan untuk bisa diperhatikan dengan baik gitu nanti. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, sebaik-baiknya. Oke, jadi langsung aja mulai. Boleh langsung ke slide pertama dulu, boleh? Oke. Slide pertama. Ini jadi share screen atau gimana ya?
Oke. Saya yang share screen atau siapa yang share screen? Terserah. Saya Aja ya. gimana? Kamu boleh juga, kamu boleh. Kamu saya jadikan ya udah. host kan. Oke. Masih disable. Oke, oke. Udah. Oke. Jadi teman-teman, bentar ya. Udah mana saya? Bisa siapa? Bisa. Oke. Oke, teman-teman. Oke, jadi selamat datang semuanya di Kupas Tuntas Kuliah di Turki dengan beasiswa ITB didukung oleh alumni Turki, Turki Mezglare, Turki Burslare, ITB, kelas bahasa Turki. Di sini kita di webinar ini kita bakal bahas banyak banget tadi dari mas-mas sebelumnya juga. Di sini saya kayak bahas lebih ke teknis yang baru aja tahun ini. Jadi kayak tolong diperhatikan buat teman-teman juga. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tolong dicatat. Ya, perkenalkan dulu. Saya tadi udah dikenalkan. Nama saya Syafa Rizka Dia, bisa panggil Syafa aja. Langsung aja. Mungkin teman-teman boleh untuk kayak intermezzo dulu. Ini bisa ada yang tahu ini di kota di mana gitu, teman-teman semuanya. Pamukkale. Kita lihat. Oke. Pamukkale. Jadi Pamukkale. boleh dijawab kalau ada tulisannya Kak, Pamukkale. Ya, namanya Pamukkale, tapi dia di Provinsi Denizli namanya. Jadi ini emang kayak salah satu tempat yang menarik gitu di Turki. Dan saya juga belum pernah ke sana. Semoga nanti teman-teman bisa ke sini dan ke semua tempat di Turki dengan melalui jalur beasiswa ITB. Oke, langsung aja. Table of contents. Yang pertama, introduction, tapi introduction-nya bakal ringan banget karena saya anggap teman-teman semuanya udah pada tahu dan udah mau submit juga kan. Terus juga 2 preparation and tips yang paling penting teman-teman. Terus student life in Turkey, terus yang terakhir sharing session. Ya udah pada tahu juga Turkish Scholarship itu dari pemerintah Turki dan untuk semua negara S1, S2, S3 dan tiap tahunnya juga ada ratusan ribu pendaftar di seluruh dunia dan hanya sekitar persekiannya aja yang diterima. Dan Indonesia pun juga setiap tahun pun kayak menurun gitu ya. Mungkin awal-awal masih kayak banyak, sekarang kayak tahun 2020 pun kayak 30-20 doang. Terus salah satu beasiswa yang paling banyak diminati selain PDV dan lain-lain. Cakupan beasiswa udah tahu semua, kalian juga bisa lihat di websitenya. Terus timeline-nya juga, kita langsung aja persyaratannya. Oke, jadi buat teman-teman, kalau misalnya ini yang pertama ya, how to apply-nya itu nanti bakal halaman kayak gini. Dan kalau misalnya kalian masih ada masalah di how to apply di tanggal yang udah mau mendekati deadline, mungkin kalian bisa cek lagi di persyaratannya. Siapa tahu kalian kayak ternyata umurnya kelebihan atau ternyata belum sesuai umur gitu kan. Bisa jadi kayak persyaratannya kalian juga harus pelajari lagi. Terus dokumen yang diperlukan ini beberapa yang penting banget dan yang lain juga banyak. Nanti kalian bisa langsung lihat aplikasinya kan, bisa di kotak-katik sendiri. Terus ini aplikasinya seperti ini
penampilannya. Terus ini emang, jadi tuh di centang itu emang harus diisi semua yang centang yang penting gitu, karena emang di situ mereka jadi peninjauan bisa menilai kalian gitu. Kalau misalnya kalian nggak masukin kayak, misalnya kalian belum lulus, belum ada ijazah, gimana mereka bisa menilai kalau misalnya kalian belum ada ijazah, atau misalnya kalian belum ada KTP gitu, kayak gitu. Kan nanti bakal ada kolom yang kosong gitu. Terus, nah ini yang paling penting ya. Jadi saya emang bikinnya banyak karena emang banyak banget yang perlu diperhatikan. Teman-teman banyak banget nanya di DM, dan saya juga di sini juga teman-teman banyak banget yang nanya. Jadi emang harus diperhatikan yang bagian sini teman-teman. Jadi tips mengisi aplikasi itu persiapkan semua dokumen dengan baik dari jauh hari, semuanya, dari mulai kayak KTP, paspor, atau apapun itu, ijazah, tolong semuanya tuh dari jauh hari. Kalau misalnya kalian belum punya KTP atau belum punya ijazah, ya udah gitu, di freeze dulu akunnya, jangan dipaksa masuk daftar karena ya nggak bakal ke-submit gitu. Terus juga semua dokumen dengan baik itu maksudnya ya kayak misalnya tersumpah, penerjemah tersumpah, atau misalnya kalian semuanya udah siap dan maksudnya dengan baik gitu, nggak setengah-setengah. Terus kayak mulai daftar dan nyicil isi aplikasinya itu sebelum deadline, karena kalau deadline itu udah nge-freeze aplikasinya, udah bener-bener bahkan seminggu sebelum deadline aja itu udah seluruh dunia tuh udah pada mau daftar. Jadi aku pun pas membuka akunnya cuma kayak buat lihat-lihat aja tuh kadang sering error gitu, karena emang lagi sibuk gitu kan websitenya, karena teman-teman pada mau daftar deadline semua. Terus mengisi semua kolom yang tersedia dengan jujur apa adanya, usahakan jangan ada yang dikosongi. Ya jangan sampai juga kalian saking kayak pengen aku nggak ada prestasi tapi biar kelihatan bagus aku bikin gitu, atau misalnya nilainya nggak cukup tapi kalian apa gitu, kayak isi aja jujur, karena nggak harus kayak kalian harus kayak 100 prestasi banyak gitu, nggak harus juga. Jadi kalian isi aja, percaya diri aja, terus memperbanyak informasi. Nah ini yang paling penting. Terus ketahui passion dan kampus tujuan dari sekarang agar tidak salah pilih. Jadi teman-teman, aku banyak banget dapat DM yang kayak, Kak, kampus yang bagus itu apa ya Kak? Kalau aku suka HI gini-gini, misalnya di kampus apa? Teman-teman mohon maaf sekali, menurut aku dan menurut mas-masnya juga tadi kan bilang, kita perbanyak dulu wawasan tentang pilihan-pilihan yang kita mau gitu. Karena kita mana bisa jadikan kakak-kakak atau mas-masnya patokan kita jurusan kuliah di mana gitu loh teman-teman. Jadi kan yang mau kuliah kita. Jadi jangan sampai kita, Kak aku kuliah di mana ya yang bagusnya gitu-gitu. Kan itu kayak yang mau kuliah kita tapi kita malah ke orang lain gitu. Nah sedangkan kalau nanti yang mau kuliah itu kalian yang harus benar-benar tahu seluk-beluk semuanya. Nah kalau misalnya nanya kayak, Kak saya HI, saya udah research Istanbul sama Bursa, itu kampusnya yang ini. Nah saya itu bingung Kak, ternyata kampus yang ini, nah yang mana yang bagus? Nah mungkin kalau kayak gitu kita bisa jawab. Tapi kalau kayak, Kak kampus yang buat saya apa? Itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang tolong teman-teman simpan aja gitu. Kalian teman-teman itu Google banyak, website banyak, kalian bisa di sana itu bisa bebas banget research gitu. Saya aja sendiri mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya tuh saya udah, maksudnya misalnya kuliah di Indo nih, HI, UI itu saya belajarin kayak gimana. Saya pengen daftar Turki, kampus-kampusnya saya baca. Jadi jangan sampai kita itu nggak kaya gitu loh. Kita itu nggak tahu. Kita menaruh pilihan kita pada orang, itu jangan sampai teman-teman. Jadi sangat disayangkan kalau udah tanggal segini teman-teman masih pada nanya, Kak jurusan yang bagus Kak, tempat yang bagus, kayak harusnya teman-teman itu udah tahu dari awal gitu. Terus lanjut, usahakan nilai dan prestasi sejurus dengan program studi yang dipilih. Nah jadi emang kita nggak bisa nih kayak misalnya kita matematikanya 100, semuanya 100, tiba-tiba kita pengen daftar jurusan musik gitu kan. Nanti mereka nggak bisa mendapat penilaiannya gitu. Karena kita emang harus apa yang selama ini jadi passion kalian, jadi kelebihan kalian, itu
itu yang harus kalian pilih. Misalnya kalian selama ini matematika bagus, ya udah pilihlah jurusan-jurusan matematika gitu-gitu. Terus mandiri, percaya diri, dan tekun dalam melengkapi semua berkas. Ya emang benar banget, karena kalau misalnya kita malas-malasan kayak mengandalkan mas-mas di sini, misalnya senior-senior, banyak, tinggal nanya aja, kakak-kakak ini kan tahu gitu-gitu, kayak teman-teman gitu loh, kayak mereka pun juga punya kegiatan, apalagi yang misalnya mas-masnya udah berkeluarga gitu kan, kayak kita nggak bisa kayak manja gitu, kayak mas tolong dong ini kita jurusannya gimana ya bagusnya atau apa, kak gimana, kayak tolong teman-teman, kita ini udah di zaman modern banget, jadi kalian tuh bisa ngapain aja lewat internet, Google itu bisa, jadi semuanya mandiri aja, tekun dalam melengkapi semuanya, insya Allah nanti kalian bisa. Terus mengumpulkan surat rekomendasi atau berkas penting dari jauh hari, seperti CV atau surat reference letter, misalnya dari kepala sekolah sibuk, ya jangan minta bikin 1 hari sebelum deadline gitu, bisa jadi dia nggak bisa bikin. Jadi dari jauh hari kalian itu emang harus persiapkan. Bahkan saya tuh udah berkas-berkasnya itu bahkan udah siap 1 tahun sebelumnya. Seniat itu saya, dan saya pun pernah gagal juga. Jadi emang kayak nggak ada yang namanya instan abis nonton webinar, abis nanya kakak-kakak semuanya udah langsung bisa daftar gitu teman-teman. Jadi harus kayak kalian juga berusaha sendiri, nyari tahu segala macam. Terus yang paling terakhir di mengisi aplikasi, menjawab letter of intent dengan jujur, benar, apa adanya, sampaikan kelebihan yang menarik dari kalian, sampaikan goals, terstruktur, alasan memilih jurusan, mengapa melanjutkan di Turki secara jelas dan terstruktur, dari juga menyombongkan diri. Jadi emang banyak banget teman-teman di sini yang nanya letter of intent-nya gimana ya Kak, letter of intent. Kalian nanya itu sebenarnya nanya ke diri kalian sendiri. Kalian mau bikin letter of intent-nya kayak gimana? Kalian mau bikin yang gaya kayak gini, apa mau bikin kayak gimana? Itu semua kalian. Karena kalau kalian nanti nanya ke orang, nanti kalian akan terpengaruh oleh gaya-gaya orang. Jadi kalian akhirnya tidak punya ciri khas sendiri. Kalian tidak punya cerita kalian sendiri. Jadi letter of intent kalian itu milik orang lain gitu, bukan milik kalian sendiri. Nggak apa-apa loh teman-teman, sendiri aja kalian kurasi, tulis sendiri gitu. Kalian maunya gimana, mau dibawa kemana letter of intent-nya, mau orang Turki Bursary itu memilih kalian karena apa, itu kalian di sana tolong, di sana bebaskan gitu. Jangan kayak, aduh aku mau lihat kakak ini hebat banget, misalnya dia jurusan Istanbul gitu-gitu, ini pasti letter of intent-nya bagus, terus kalian serbu dia gitu kayak. Karena banyak banget teman-teman yang nanya kayak, kak mau lihat dong letter of intent kakak, kayak aku nggak tahu ya kayak apa angkatan sekarang itu kayak gitu, kayak bisa menganggap semua kakak-kakak itu bisa dijadikan pacuan gitu, karena enggak loh teman-teman, kalau kalian melihat dari yang punya kakak-kakak, nah nanti yang dipilih adalah karena kakak-kakak itu bukan karena ciri khas kalian gitu. Oke, lanjut aja ke tips wawancara langsung. Nah ini juga banyak banget dan penting teman-teman. Ya yang pertama berdoa dan minta restu. Terus kalau hadir tepat waktu itu pasti ya, karena kita nggak tahu nanti tiba-tiba kayak gimana kalau kita nggak hadir tepat waktu, terus membuat semua dokumen juga untuk cek kalian. Jadi emang mereka tuh emang bakal ngecek, jadi kita nggak bisa nanti tipu-tipu kayak gitu ya. Karena saya juga pasti percaya teman-teman pasti bakal nyiapkan yang terbaik gitu. Dan mereka pun juga bakal ada tuh kayak gini contohnya di di tempat wawancara itu bakal banyak. Jadi misalnya yang satu mengecek keaslian dokumen, yang satu melihat gerak-gerik kalian, psikologis kalian, yang satu nanya-nanya gitu. Jadi emang harus kalian siapkan dulu sebelum datang. Terus kalau online interview, karena sekarang masa pandemi, jadi pastikan teman-teman internet lancar, gitu, menyiapkan semuanya sebelum dimulai. Karena sepertinya tahun ini masih online ya, karena pandemi masih ada. Dan juga ya nggak apa-apa, bagus juga, bisa insya Allah. Terus berpenampilan rapi, bersih, dan tidak berlebihan. Jadi teman-teman tetap berpenampilan misalnya kayak baju seperti kita mau datang ke tempat interview. Jadi jangan sampai kayak masih pakai kaos dalam, misalnya kan masih pakai handuk, tapi pakai jilbab gitu kan.
Nah, terus percaya diri, humble, hindari menyombongkan diri. Ya, karena saya juara 1 di sini, saya juara 2 di sini. Kayak kan mereka bisa menilai itu nanti kayak gimana. Jadi teman-teman persiapkan nanti gestur-gesturnya, cara penyampaiannya, terus juga beri kemampuan yang terbaik, gunakan bahasa yang paling dikuasai, time management juga. Bahasa yang paling dikuasai emang mungkin teman-teman udah tahu ya kalau misalnya nanti interview itu kebanyakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya bisa bahasa Arab, bahasa Turki, wow, tambah kayak nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia pun misalnya teman-teman ada, kata teman saya itu ada yang bisa bahasa Indonesia aja, ada translator, tapi ya maksudnya kayak tolong dipersiapkan aja gitu bahasa yang lain gitu. Terus menjawab semua pertanyaan dengan jujur, sopan, dan santun. Jadi emang banyak banget nanti pertanyaannya. Jadi teman-teman harus menjawab pertanyaannya dengan baik. Terus santai, rileks, gugup dapat diatasi dengan berlatih sebelum wawancara. Terus pahami dengan baik isi LOI. Nah, jadi kalau misalnya tadi LOI kalian itu punya orang, terinspirasi dari orang, ya kalian tidak mempunyai ciri khas sendiri nanti pada saat menjawab, kalian itu bingung gitu loh. Nanti bakal kelihatan. Jadi makanya please teman-teman semuanya itu harus dari kalian sendiri. Kita ini kayak acara-acara kayak gini tuh cuma kayak menambah ilmu aja, bukan jadikan pacuan harus kayak kakak-kakak nanti harus ditanya semuanya gitu-gitu kayak yang sepele-sepele pun gitu. Pahami dengan baik isi LOI dan tujuan mendaftar, bakal ditanya segala macam, benar. Perbanyak wawasan, program studi, benar juga. Jadi nanti kalian nggak bisa kan kayak tadi misalnya kalian memilih jurusan musik padahal kalian ahlinya matematika. Nanti disuruh main musik, kalian nggak bisa gitu. Karena mereka nanti bakal kayak, coba kamu main musik dulu nih, misalnya kayak gitu. Nanti bakal dicek beneran nggak kamu tuh bisa program studi yang kamu mau itu beneran bisa nggak gitu, beneran punya kapabilitas nggak gitu. Terus boleh membawa properti visual, jadi teman-teman boleh kalau misalnya pengen bawa kayak foto atau kayak properti lain gitu, asal tidak menghambat dan asal juga dibolehin. Kalau misalnya nggak dibolehin, ya udah gitu. Terus terakhir, berusaha sebaik-baiknya, tapi jangan terlalu berharap, ikuti alur pengumuman. Jika memang belum berhasil, jangan menyerah, masih banyak beasiswa dan jalan lain yang belum coba. Karena juga saya dulu sempat kuliah di Jogja setahun, karena emang waktu habis lulus pasti persiapkan kan kuliah untuk di Indonesia dulu. Jadi teman-teman jangan langsung melupakan Indonesia kayak langsung Turki gitu kayak. Nggak apa-apa, teman-teman coba juga, siapa tahu teman-teman di Indonesia bisa dapat juga yang kalian mau kan. Karena kalau kalian memilih Turki juga harus persiapannya matang juga kan. Gitu. Nggak apa-apa, jangan sedih kalau misalnya teman-teman nanti emang lagi daftar yang Indo ini, jangan dilupakan juga gitu. Nah, ini contoh hasil pengumuman. Kalau misalnya keterima, jadi emang scholarship stipend itu uang saku dia bakal berubah sesuai kurs mata uang. Jadi misalnya nanti kurs mata uangnya naik, kalian bisa jadi ditambah atau kayak gimana. Karena selalu naik kalau nggak salah saya, selalu naik ya. Ya terus kita itu diberikan asrama, biaya sekolah bahasa, terus juga asuransi yang terbaik di Turki. Jadi kita tenang aja, apa-apanya kita juga udah ditanggung jawab dari Turkinya langsung. Tiket dan uang sekolah yang pastinya. Student life in Turkey. Nah, ini kayak udah pasti kita bakal ketemu teman-teman dari semua kultur dan berbeda-beda semuanya. Terus kita bisa kenalin juga masing-masing dalam acara ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena pasti asrama juga, kalian bakal ketemu langsung ya sama negara-negara lain. Nggak bakal itu satu kamar Indonesia semua gitu, nggak bakal. Jadi teman-teman tenang aja, kalian nggak bakal yang namanya tidak punya teman gitu ya. Terus ini nanti kalian juga bisa mencicipi kultur atau makanan. Ini di restoran di dekat Hagia Sophia, di dekat Bosporus. Jadi waktu itu emang sama teman-teman juga. Terus kita ke bursa ludak, salju sama teman-teman. Ya udah itu aja Q&A. Nah nanti teman-teman bisa maksimalkan di Q&A di sini. Tolong tanyakan yang benar-benar teman-teman udah
pastiin ini pertanyaan yang kalian penasaran banget gitu. Jangan sampai pertanyaan yang sepele ya teman-teman, yang bisa dicari di Google gitu. Terima kasih semuanya, bisa kunjungi Instagram mas-mas juga, Instagram kelas bahasa Turki, Turkish Scholarship, atau Instagram saya bisa juga buat nanti kalau misalnya ada yang info-info kalian bisa diberitahu juga nanti. Ya udah, itu aja. Terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Safa. Memang meskipun waktunya agak berlebihan dikit, tapi saya nggak bisa cut karena ada beberapa informasi yang penting yang kamu sampaikan. Jadi mungkin tadi ada beberapa poin. Yang pertama tadi Safa udah menjelaskan bagaimana runtutan awal ya, bagaimana mulai masuk aplikasi online, karena sistem ini kan by system ya, semua online, submit dokumen, kemudian bagaimana kita eligible atau layak mendaftar, jangan sampai ternyata usianya tidak mencukupi atau malahan usianya udah melewati. Jadi jangan sampai kita istilahnya ada dokumen yang terlewatkan. Kemudian tadi kalau belum punya KTP atau yang S1 yang mau daftar S1 itu dipastikan harus punya kartu identitas lebih dahulu. Kemudian ada dokumen lainnya yang harus dipenuhi, dicentang ya. Jadi itu ada, saya juga sempat membantu beberapa orang yang mendaftar ya. Memang kita tidak bisa memproses aplikasi itu jika masih tandanya masih merah atau bagaimana. Jadi harus benar-benar dilengkapin dan baru bisa next step ya, baru melangkah ke selanjutnya. Kemudian tadi juga poin-poin bagaimana tipsnya, lebih bagaimana kita menampilkan apa adanya dari jati diri kita. Jadi kalau memang kita punya prestasi A, kita katakan, kemudian itu tidak menunjukkan berlebihan bagaimanapun, dan kita juga bisa membuat letter of intent atau motivation letter sesuai dengan apa dari yang kita mau, bukan dari orang lain, atau bukan mencontek, atau bukan berdasarkan apa ya, boleh kita tanya-tanya, boleh kita sebagai reference atau apa boleh, tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri dan kemauan bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini dan kuliah di Turki. Kemudian tadi juga ada tips bagaimana kita untuk mensubmit deadline, jangan mepet-mepet ya, jangan sampai H-1 atau kurangnya, karena ini kan beribu-ribu orang, ratusan ribu. Perlu diketahui, memang beasiswa ini setiap tahun semakin berkompetitif, karena tahun lalu 2020 hanya sekitar 33 atau 34 penerima beasiswa di Indonesia. Jadi dari yang mendaftar 7 ribuan orang. Itu sangat kompetitif, tapi saya pernah tanyakan apakah ada batasan, atau ternyata orang ITB bilang tidak ada batasan, tapi kalau memang kita dapatnya 60, 100, ya itu yang akan diterima. Tapi karena memang yang terbaik atau yang terpilih itu 30, ya mungkin 30 itu yang terbaik. Selamat untuk Syafaya, udah juga lolos yang 2020, sekarang lagi di Turki. Kemudian untuk selanjutnya mungkin kita bisa sesi Q&A atau tanya jawab. Di sini saya udah merinci, di sini yang masuk ini ada sekitar hampir 20 pertanyaan, tapi saya akan resum ya. Di sini ada pertanyaan untuk Mas Roni, ada juga pertanyaan general. Mungkin silakan. Freeze, Mas Helmi. Mas Helmi kayaknya kendala sinyal. Iya. Ini bantu sama Mas Roni ya, ada yang bisa dijawab dari pertanyaan yang ditujukan ke Mas Roni kali, atau ke Mas Rian dan Mbak Safa. Oke, mungkin ada beberapa ya yang saya bisa jawab di sini terkait dengan untuk proposal tesis. Jadi memang untuk yang S2 gitu ya, saya tidak tahu format yang terbaru, ya, tapi di zaman saya memang
tesis itu Halo, adalah ya. halo Mas Roni. Ya, silakan. Oke, silakan Mas Roni. Oh iya. Iya, maaf tadi sempat terkoneksi sepi tadi ya. Ya, jadi Oke. yang saya jawab pertama itu pertama dari Mas Imam ya, Riyadi. Jadi memang kalau untuk tesis itu adalah urusan yang akan kita kerjakan setelah kelas berakhir. Tahun pertama, semester 1, semester 2 itu teori, kemudian setelah itu nanti menulis tesis begitu ya. Itu tahapannya kalau S2. Jadi kalau S2 sebetulnya tidak serumit S3. Karena selesai teori nanti langsung siap-siap menulis proposal. Menemukan pembimbing dan proposal udah urusan selesai begitu. Tapi info lain juga yang saya dapatkan dari ada salah satu mahasiswa S2 yang sedang ongoing ya di Turki saat ini, proposalnya itu sekarang harus mendapatkan approval dari YTB. Jadi Anda menulis proposal, kemudian nanti Anda ajukan di sepertinya di sistem TBBS gitu ya. Jadi Anda mengajukan proposal atau judul proposal Anda ke YTB, nanti YTB yang approve ya. Jadi kalau YTB mengapprove tesis Anda, maka Anda bisa. Mungkin itu yang berbeda begitu ya. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini pastikan topik yang Anda pilih adalah topik yang tidak bertentangan dengan kebijakan Turki begitu ya. Jadi hindari pemerintah karena kan kita harus diakui kita berada di bawah beasiswa Turki, maka kita harus inline dengan kebijakan umum Turki. Itu pertanyaan Mas Riyadi. Mungkin ada yang terlewatkan Mas Helmi. Ya, terima kasih Mas Roni. Tadi ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama ini, apakah halo? Ya. Di sini ada pertanyaan terkait apakah ada tips dan trik mengikuti penyampaian terkait posisi kota. Jangan, mungkin Mas Rian jawab. Kalau pemilihan kampusnya, tadi kan ada sekitar 10 ya yang bisa dipilih. Nah, kalau Hari 12 ya, 12. posisi kota memang 12 ya? Oh, maaf 12. Ya kalau posisi kota memang sangat penting, tapi yang penting juga adalah jurusan yang sesuai. Misalnya teman-teman ingin memilih jurusan musik atau jurusan sosial, itu kan bisa juga di kota-kota besar atau kota-kota lainnya. Tapi ada juga misal memilih jurusan peternakan atau jurusan perikanan, itu yang nggak mungkin di kota besar, karena kota-kota besar seperti itu misalnya bisa jadi di kota Adana peternakannya bagus, atau perikanan bisa jadi di Ege, di Izmir, itu lebih bagus daripada yang di kota-kota besar lainnya. Jadi sesuaikan juga dengan jurusan teman-teman, di samping posisi kota juga, dan jurusan itu yang menurut saya yang paling penting untuk untuk jadi acuan teman-teman pertama kali. Oke. Ya, Mas. Oh iya, saya ingat untuk tahun ini itu tidak boleh jadi memilih 6. Jadi 6 jurusan di 3 kota besar, Ankara, Istanbul, dan Izmir itu boleh melebihi dari 50% dari total pilihan. Jadi kalau kita milih 6 pilihan di Istanbul, Izmir, Ankara, di pilihan ke-7, ke-8 itu dari 3 kota besar. Terus ada juga pertanyaan ini terkait LO, letter of intent. Kira-kira bagaimana ini, Rian, terkait apakah ada saran tips-tips untuk memperkuat, kan kalau LOI S2 YTB ada bagian general study, itu maksudnya gimana? Kemudian dengan CV juga. Tadi mungkin tips, mungkin Safa bisa bantu nih, atau terkait LOI tips dan triknya.
Ini untuk program S2 ya Mas ya? Atau Iya, S1? S2 ke S1 ya, rata-rata umum. Mungkin nanti bisa Kalau misalnya dari saya tadi, Safa tadi udah bilang untuk LOI-nya. Mungkin untuk tambahan ya, karena saya juga S2 dibiayain oleh LPDP. Yang paling penting kalau S2 itu lebih ke riset, karena S2 waktunya lebih singkat, 2 tahun. Kalau saya di Inggris kemarin saya 1 tahun, kalau di Turki 2 tahun, plus 1 tahun persiapan bahasa. Jadi teman-teman mungkin bisa menyesuaikan motivation letter-nya seperti apa pengalaman yang di S1 atau pengalaman organisasi juga penting sekali untuk dimasukkan kepada letter of intent, atau mungkin kalau pernah kerja sebelumnya itu juga jadi nilai plus untuk teman-teman bisa dipertimbangkan sebagai awardee untuk program S2. Seperti itu mungkin. Kalau Syafa yang S1 mungkin tadi udah dijelaskan ya sendiri. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi terkait oke, izin bertanya, kalau kita mendaftar beasiswa JTB, telah lulus beasiswa di Universitas di Turki, apakah ketika di Turki dites lagi kampus di sana? Mungkin ada pengalaman? Kalau pengalamannya Syafa bagaimana? Kalau saya dulu sih kita sewaktu 1 tahun di persiapan bahasa kita ada nggak ada tes lagi, tapi kira-kira diyakinkan betul apakah ini universitas yang akan dituju, seperti itu. Jadi cuma mungkin kalau misalnya waktu itu di tahun 2010 memang ada tambahan bahasa Inggris, karena saya dulu melampirkan tes TOEFL yang prediction, dan waktu di Turki ternyata harus tes IELTS atau ITP, dan saya melengkapi itu karena memang ada beberapa jurusan di Turki yang berbahasa Inggris penuh, dan itu mewajibkan untuk melampirkan IELTS atau ITP. Tapi kalau kampusnya berbahasa Turki, sertifikat bahasa Turki aja cukup. Oke, ya. Mungkin bisa nambah. Syafa mungkin bisa nambah? Iya, jadi kalau menurut saya dan teman-teman juga, kalau saya teman-teman nggak ada TOEFL atau yang lain juga nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan. Karena kan emang di sini wajib itu bahasa Turki. Jadi tenang aja gitu, yang namanya TOEFL atau IELTS kan mungkin emang misalnya susah gitu aksesnya, atau teman-teman juga nggak ada waktu lagi misalnya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian mau gitu nanti kuliahnya bahasa Turki dan mengikuti dengan baik, karena wajib kelas bahasa Turki. Dan kalau ada pun ya bagus gitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Di sini ada juga pertanyaan terkait apakah perlu ijazah ditranslate